Bertemu kembali saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini kembali memeriksa 5 pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres. 3 Hakim MK juga akan diperiksa sore ini. Kelima pelapor yang diperiksa Majelis Kehormatan MK pada Kamis pagi yakni Perhimpunan Pemuda Madani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas NU Indonesia, dan Kantor Advokat Alam Syah Hanafiah. Pelapor Alam Syah Hanafiah menyebut putusan Hakim MK terkait syarat batas usia Capres dan Cawapres melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena merampas kewenangan DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Dalam amar putusan Hakim Konstitusi itu, dia melanggar Konstitusi Undang-Undang 45. Jadi Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi. Itu yang kita dalilkan tadi. Karena itu Hakim Konstitusi membuat aturan sendiri, mengambil alih kewenangan Presiden dan DPR. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa 6 Hakim MK dan para pelapor dan masih akan memeriksa Hakim MK dan pelapor lainnya hari ini, serta memeriksa kembali Ketua MK Anwar Usman Jumat besok. Ketua MK Jimli Asidiki menyebut MK telah mengantongi bukti lengkap dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Kami sebenarnya sudah lengkap. Bukti-bukti sudah lengkap, cuma kan kita tidak bisa menghindar dari memeriksa, mengadakan sidang untuk pelapor yang belum kita dengar. Siapa tahu ada hal-hal baru seperti tadi muncul hal baru, mereka menuduh ada kebohongan, nah misal gitu. Terkait pertanyaan publik apakah putusan MK bisa membatalkan putusan MK, Jimli mengaku belum yakin sidang etik yang ia pimpin bisa membatalkan putusan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan? Itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hal sekedar emosi, sekedar ya kan nggak bisa. Ya, kalau Anda tanya apa saya udah yakin? Saya belum yakin. Dari Profesor Denny sudah paling logis itu, Profesor cuma saya belum yakin. Jadi kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim, kok kita disuruh menilai putusan MK itu bagaimana? Pelapor lainnya, Forum Guru Besar yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau CALS berpandangan sidang etik Hakim MK perlu dipercepat untuk segera mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Supaya proses ini bisa lebih cepat selesai dan juga bisa lebih cepat mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, maka harus diselesaikan secara cepat pula karena tidak menutup kemungkinan ada upaya banding. Di sisi lain, kenapa harus cepat juga? Karena masih terkait dengan konflik of interest Ketua Mahkamah Konstitusi dengan salah satu kontestan. Kita ketahui ketika posisinya menjadi tetap status quo, maka di kemudian hari itu kan juga ada potensi untuk penyelesaian sengketa pemilu. Bagaimana kemudian bisa menjaga objektivitas dan juga tidak bias Hakim Konstitusi. Selain telah mengantongi sejumlah bukti kejanggalan putusan batas usia Capres-Cawapres, MK menemukan tambahan 1 masalah terkait Hakim MK, sehingga total ada 11 masalah. Tambahan terbaru yakni pembiaran Ketua MK Anwar Usman untuk ikut memutus perkara yang konflik kepentingan. Tim Liputan Kompas TV.